Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, dan tentunya kali ini masih ditemani dengan narasumber kita, Bung Anggi Stepensen, anggota KPU Kota Bengkulu, dan juga Bung Izhar Fistriansyah selaku LO Paslon Wali Kota Suara Terbanyak. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya di segmen kali ini kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya bersama dengan narasumber kami yang hadir kali ini. Untuk dapat menghubungi telepon interaktif di 0811 1013 210. Sekali lagi, untuk layanan interaktif di 0811 1013 210. Baik, untuk itu pemirsa kami tunggu nanti mungkin Bapak Ibu atau mungkin pemirsa yang menyaksikan ingin bertanya langsung kepada narasumber yang hadir kali ini dalam tema kita penetapan wali kota terpilih. Dan seperti yang saya tanyakan sebelumnya terkait dengan pilkada serentak ini, Bengkulu cukup berbeda dengan beberapa kabupaten ataupun mungkin di Provinsi Bengkulu khususnya, karena calon terbanyak kemarin ada 5 paslon. Ini seperti apa kalau dari Bung Anggi sendiri melihat untuk KPU nih? Ya, kalau kami dari lembaga penyelenggara proses pemilihan ya, itu fine-fine saja. Ketika memang, mohon maaf, paslonnya cuma 1, 2, atau 5 banyak, maka tupoksi kinerja yang ada di KPU itu tetap sama, Bu Riko. Tinggal lagi memang di satu sisi secara terpisah kami mungkin menyadari ya, ketika paslonnya banyak, mungkin ranah demokrasinya juga semakin lebih tinggi kalau menurut kami. Artinya memang untuk KPU sendiri sebetulnya tidak ada perbedaan gitu tidak ada perbedaan daerah. Iya. Hanya kita melihat di Kota Bengkulu dengan calon yang cukup banyak gitu ya. Ini menarik, artinya membangkitkan kembali bagaimana demokrasi di Kota Bengkulu. Nah, kalau dari Bung Izhar sendiri seperti apa kalau melihat di Kota Bengkulu dengan adanya 5 paslon ini tentu menjadi strategi dari wali kota terpilih saat ini? Kalau dari kita kemarin waktu ada 5 itu sebenarnya kita dikatakan terkejut tidak, tapi antusias tinggi dari animo dari tokoh-tokoh terpilih lah, putra-putra putri terbaik Kota Bengkulu yang hadir untuk itu, artinya banyak yang pengen membantu mengembangkan seperti apa Bengkulu lebih baik lagi. Jadi kita tidak bicara tentang 5 calon, tapi mereka itu orang-orang yang terbaik yang berpikir untuk bagaimana Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu khususnya biar lebih maju lagi. Iya, artinya menarik gitu ya, karena kalau kita lihat dengan adanya 5 pasang calon, berarti banyak juga masyarakat putra-putri daerah yang ingin memimpin dan memajukan gitu ya, Kota Bengkulu khususnya. Nah, kalau dari KPU dengan perjalanan pilkada serentak, apalagi kan sebelumnya kita sudah melaksanakan pemilu gitu ya, untuk pemilihan presiden dan juga legislatif, dan lanjutkan kembali dengan pilkada serentak, pasti dengan persiapan yang juga cukup padat gitu, karena peralihan dari pemilu dan juga pilkada. Ini seperti apa dari KPU? Ya, kalau KPU ya tidak boleh mengkritik terhadap proses kegiatan yang di KPU itu ketika kita memang sudah menyanggupi terkait dengan tupoksi menjadi anggota KPU, ya kita tetap tertantang untuk menyelesaikannya dengan baik. Tapi yang jelas ketika kami boleh menyimpulkan, karena memang proses pemilihan ini berantai ya, serentak untuk pertama kali sepengetahuan kami di dunia negara yang melaksanakan proses pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama. Alhamdulillah tidak ada kendala berarti ini membuktikan sebenarnya kita mampu apabila KPU melaksanakan proses pemilihan ini dengan baik. Ini menarik karena satu-satunya gitu dan pertama kali gitu ya dilaksanakan di dunia dengan pelaksanaan pemilu dan juga pilkada dalam 1 tahun yang sama. Nah, pastinya kan ada kendala-kendala, begitupun dengan masyarakat mungkin agak terkejut juga gitu ya menghadapi situasi yang kemarin baru selesai pemilu, kita dihebohkan dengan informasi-informasi yang katakanlah berkaitan dengan politik, kemudian dihadapkan kembali dengan pilkada gitu ya. Nah, kalau dari Bung Izhar sendiri seperti apa melihat masyarakat yang bertubi-tubi gitu ya informasi terkait dengan politik ini berlanjut dari pemilu hingga ke pilkada tersebut? Kalau bicara itu, saya pelaku dari awal, dari caleg sampai dengan saat ini, pilkada. Kebetulan saya saat itu ketua Bapilunya. Ketua Bapilu jadi menaungi 35 calon.
anggota dewan dan alhamdulillah kita dapat 7 kursi kembali. Iya. Dan itu lanjut lagi ke pilkada, nggak ada istirahatnya. Iya, iya. Jadi pola-pola itu yang kita bisa membaca, di mana mata pilih tokoh-tokoh yang emang bisa bersatu ke kita, yang bisa kita susun sama-sama berstrategi. Oh ini loh tokoh kita yang bisa gabung ke kita. Jadi orang-orang yang bisa itu udah terkontrol jadi sudah terkonsep. Oh ini bapak sini, ini Wogan ini, itu bisa terjadi. Itu sih uniknya di pilkada tahun ini. Gitu. Iya, artinya peralihan dari pemilu dan pilkada ini juga bisa menjadikan strategi gitu ya, melihat bagaimana pergerakan-pergerakan dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kalau untuk masyarakat dari KPU sendiri, antusiasnya seperti apa? Mungkin apa kita bandingkan dengan pilkada sebelumnya gitu ya, dengan pilkada serentak di tahun 2024, apakah justru ada peningkatan dari antusias masyarakat, partisipasinya, atau seperti apa nih? Kalau sepanjang kami menghitung persentase ya untuk pilkada di Kota Bengkulu, hasil penghitungan kita berdasarkan tingkat partisipasi di pilkada itu rata-rata semuanya unlock ya. Dan untuk 2024 ini yang paling tinggi. Kalau untuk yang rezim pilkada, jadi alhamdulillah tingkat partisipasi Kota Bengkulu itu di pilkada 2024 itu memecahkan rekor sejarah. Karena sudah mencapai 80% ke atas. 80% ke atas. Kalau untuk rezim pilkada, karena sebelum-sebelumnya di 2018, 2020 itu biasanya sekitar 50%, 60% tidak bergerak. Alhamdulillah di 2024 ini tembus untuk rezim pilkada, tingkat parmasnya mencapai angka 80% ke atas. Ini cukup meningkat gitu dari pilkada sebelumnya, katakanlah dari 50, 60 sampai ke 80%. Tapi kalau dibandingkan dengan pemilu yang kita laksanakan di awal tahun, kemudian dilaksanakan kembali pilkada di akhir tahun, ini seperti apa? Ada perubahan kah untuk partisipasi masyarakat? Kalau tingkat parmas, kalau untuk pemilu itu memang rezimnya berbeda ya, Mas Apriko ya. Kalau untuk pemilu jauh lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena pemilu itu memang banyak faktor yang mendukungnya ya. Misalnya saja lokus yang dipilih itu banyak ya, presiden, belum lagi anggota DPRD Kota Bengkulu itu sudah bergerak, dan setiap link-linknya pasti bergerak. Tapi kalau untuk pilkada, tidak semua masyarakat itu kan bisa langsung mengakses ke calon dan tim intinya. Jadi biasanya memang dia agak sedikit rendah ya. Tapi alhamdulillah bisa jadi seperti Bung Apriko sampaikan tadi, apakah karena memang calonnya banyak, 5 paslon, atau memang tingkat kesadaran politik kaum muda kita, kaum milenial kita sudah jauh meningkat dari pemilu-pemilu yang pilkada-pilkada yang sebelumnya. Jadi memang berbeda gitu untuk rezimnya bagaimana di pemilu dan juga di pilkada, karena memang pemilu katakanlah tadi seluruh masyarakat Indonesia gitu melihat untuk calon presiden dan juga legislatif yang katakanlah dengan calon yang juga cukup banyak. Nah kalau dari Bung Izar sendiri gimana nih melihat partisipasi dari masyarakat sendiri, khususnya masyarakat Kota Bengkulu gitu ya, mungkin kalau mengikuti dari perjalanan politik mungkin pilkada sebelumnya dan juga pilkada yang kita laksanakan kemarin, seperti apa nih antusias masyarakat dari menurut Bang Izar sendiri? Sebenarnya kita patut bersyukur. Kenapa kami bilang bersyukur? Pilkada serentak ini membangun mindset. Yang anak muda yang nggak ngerti tentang politik, mereka penasaran. Apa sih politik? Jadi mereka melihat dari kacamata mereka kan ada tokoh-tokoh nih yang datang, ada bapak-bapak yang datang. Oh kayak gini nih politik. Ternyata kan tidak seperti itu saja. Bahwa ada visi misi yang harus ditampilkan. Ada tokoh itu sendiri. Ada nggak yang bisa dia tampilkan ke masyarakat. Jadi itu yang dibangun. Jadi secara suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa masyarakat Kota Bengkulu itu sudah cerdas. Bisa memilih calon-calon yang emang untuk mewakili mereka, untuk menjaga mereka di Kota Bengkulu. Artinya memang kalau disampaikan tadi anak muda justru juga lebih melek gitu ya terkait dengan pilkada yang kita laksanakan kemarin. Baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Berendau.